Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novaro Etartono dengan NPM 41182191230012 semester 4 paralel 1 eh, dengan dosen pengampu Ibu Yunita Lasma. Saya akan mengerjakan saya akan mengerjakan tugas UAS strategi belajar mengajar. Uh, saya ingin Tujuan saya membuat video ini ingin mengerjakan tugas UAS yang diberikan oleh Ibu Yunita Lasma. Baik, langsung saja. Soal yang pertama, apakah kepanjangan dari RPP? Kemudian, apakah kegunaan RPP dalam dunia pendidikan dan pengajaran? Jelaskan. Pertanyaan yang kedua, jika dalam suatu kelas mengalami kendala sehingga situasi harus dikondisikan agar sesuai dengan acuan dalam RPP dan tujuan dalam materi. Agar tercapai, maka kemampuan apa yang harus dimiliki seorang guru? Jelaskan. Yang ketiga, pendekatan pembelajaran terdiri atas 3 subjek yang menjadi pusatnya dan guru dapat memilih salah satu dalam pelaksanaan pembelajaran, yaitu berikan 2 contoh metode pembelajaran dan jelaskan pengertiannya. Yang kelima, berikan penjelasan apa yang dimaksud dengan model pembelajaran. Berikan saja satu contoh model pembelajaran yang kalian ketahui. 6. Jelaskan beda antara strategi pembelajaran dengan teknik pembelajaran. Apakah tujuan pendidikan nasional Indonesia? Yang ke-8, pertanyaan yang terakhir, jelaskan secara lugas dan dapat dipahami perbedaan antara pendidikan dengan pengajaran. Jawaban soal nomor 1. RPP adalah singkatan dari Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. RPP merupakan panduan yang disusun oleh guru sebagai rencana pembelajaran untuk digunakan di kelas. Kegunaan RPP adalah memberikan arah dan tujuan yang jelas dalam proses pembelajaran. Yang kedua, menjamin agar pembelajaran berjalan dengan lancar dan tersusun rapi serta sistematis, efektif, dan efisien. Yang ketiga, sebagai acuan dalam evaluasi proses belajar mengajar. Yang keempat atau yang terakhir, menyelaraskan antara tujuan materi, metode, dan penilaian. Yang kedua, jawaban nomor 2 itu jika kelas mengalami kendala, kemampuan apa yang harus dimiliki guru agar kondisi sesuai RPP dan tujuannya tercapai. Itu guru harus memiliki kemampuan dalam manajerial kelas dan fleksibilitas dalam pengelolaan kelas. Antara lain yaitu manajemen kelas, yaitu mengatur siswa, waktu dan lingkungan belajar mereka agar siswa merasa lebih nyaman dalam belajar. Adaptif dan kreativitas, yaitu menyesuaikan strategi pembelajaran yang sesuai dan cocok untuk siswa di dalam kelas tersebut agar menjadi tempat yang ideal dan situasi kondusif dan bisa dipegang kendali atau terkendali. Yang ketiga itu ada komunikasi dan motivasi, yaitu membangun interaksi antara guru dan siswa agar siswa lebih merasa percaya diri dalam mengikuti pelajaran dan membangun karakter siswa dengan lebih dia berani mengambil keputusan dan menyelesaikan masalah yang ada di dalam kelas. Yang ketiga yaitu pendekatan pembelajaran terdiri dari 3 subjek yang menjadi pusatnya, yaitu yang pertama ada guru, yang kedua ada siswa,
Kenapa teacher, yaitu pembelajaran berpusat pada guru, yaitu guru menjelaskan materi secara jelas kepada siswa dan bertanya apakah ada kesulitan dalam pembelajaran, yaitu dengan cara metode ceramah seperti pembelajaran bahasa Indonesia atau yang lainnya gitu bisa menggunakan metode ceramah. Jika metodenya student center, yaitu berpusat kepada siswa, yaitu uh, kita memancing agar siswa itu mengeksplor sendiri sebuah pengetahuan agar mereka mengetahui ilmu-ilmu baru yang akan mereka peroleh dalam sistem eksplorasi, yaitu seperti bertanya kepada temannya atau kelompok lain gitu, beradu argumen, dan memberikan pendapat dan saran gitu. Oke, yang keempat yaitu berikan dua contoh metode pembelajaran yang kita ketahui dan pengertiannya, yaitu ada dua. Satu, metode ceramah, yaitu guru menerangkan kepada siswa seputar uh, penyampaian informasi yang diberikan oleh guru secara lisan kepada siswa cocok untuk menyampaikan materi materi teoritis dalam waktu yang singkat. Yang kedua ada metode diskusi, yaitu pertukaran ide antar siswa yang dibentuk menjadi satu kelompok akan bertukar pikiran dengan kelompok lain agar menemukan pengetahuan baru dan saran serta pendapat dari kelompok lain agar mereka dapat mengeksplor lagi lebih luas pengetahuannya, tidak hanya dalam kelompoknya saja, tetapi memberikan mereka pandangan baru tentang ilmu itu agar mereka tidak malas untuk mencari tahu ilmu yang baru mereka pelajari dan baru mereka ketahui. Yang kelima itu apa yang dimaksud dengan model pembelajaran? Berikan contohnya. Itu satu, yaitu model pembelajaran adalah kerangka atau pola sistematis dalam pelaksanaan pembelajaran yang mencerminkan pendekatan tertentu terdiri dari langkah-langkah, peran guru, dan pengaturan dalam kelas. Yaitu model pembelajaran yang paling mudah ditemui itu adalah model pembelajaran kooperatif. Model pembelajaran kooperatif yaitu siswa belajar dalam kelompok kecil untuk saling membantu dalam memahami materi pelajaran yang sedang diberikan oleh guru. Yang kan soal keenam yaitu jelaskan beda strategi pembelajaran dan teknik pembelajaran, yaitu strategi pembelajaran adalah rencana umum yang disusun oleh guru untuk mencapai tujuan pembelajaran meliputi pendekatan, metode, dan pengelolaan sumber sumber daya. Uh, yang kedua itu ada teknik pembelajaran. Bedanya itu adalah cara-caranya yang lebih spesifik dan operasional yang digunakan dalam situasi tersebut, seperti cara membuka pembelajaran, membuka materi, bertanya, dan menutup pelajaran gitu. Contohnya strategi pembelajaran aktif dan teknik role playing, yaitu debat, kuis, dan lain-lain. Yang ketujuh soalnya apakah tujuan pendidikan nasional Indonesia? Tujuan pendidikan nasional Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 adalah berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cukup kreatif dan mandiri, menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Yang kedelapan soalnya adalah jelaskan perbedaan antara pendidikan dan pengajaran. Pendidikan adalah proses di mana pembentukan karakter dan nilai-nilai nilai-nilai kepribadian peserta didik secara menyeluruh baik di dalam kelas maupun di luar lingkungan sekolah. Pengajaran yaitu adalah proses penyampaian ilmu pengetahuan yang disalurkan oleh guru serta keterampilan dan informasi secara sistematis dan tersusun. Uh, Umumnya terjadi di dalam kelas. Singkatnya, pendidikan, pembentukan karakter, dan nilai-nilai luhur. Yang kedua, pengajaran itu
transfer atau memberikan ilmu pengetahuan atau keterampilan yang baru kepada siswa agar siswa bisa belajar dari pendidikan dan pengajaran tersebut gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian penjelasan tugas dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.